Perkenalkan, nama saya Alun Dwi Adrian Susilo Putro dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas tentang daya guna atau usability. Usability adalah derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Penentu keberhasilan sistem itu terbagi dari 3. Yang pertama itu useful, itu sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Dan yang kedua usable, itu sistem yang mudah dioperasikan. Dan yang ketiga itu use, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Komponen penentu daya guna terbagi dari 5. Yang pertama learnability, yang kedua efisiensi, yang ketiga memorability, yang keempat kesalahan dan keamanan, dan yang kelima kepuasan. Yang pertama, learnability. Itu merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Mereka ingin dengan cepat menggunakan sistem tersebut dan merasa berkompeten untuk melakukan pekerjaan tanpa banyak kesulitan. Yang berikut efisiensi. Ini menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang berikut mudah diingat atau memorability. Ini menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu yang tertentu. Yang berikut kesalahan dan keamanan. Ini melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman, dari beberapa hal yang ditakutkan pengguna antara lain perlunya, yaitu menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan buton keluar atau hapus berdekatan dengan buton simpan, dan berikut menyediakan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan, contohnya undo, dan ketika kita mau menghapus. Yang kelima, kepuasan. Merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Yang berikut jenis daya guna atau usability terbagi dari 3, yaitu uji exploratory yang bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerjanya melambat. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat di mana persoalan-persoalan yang terjadi atau bentuknya. Tujuan akhir dari uji eksplorasi adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Yang berikut threshold testing digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Yang berikut uji perbandingan. Uji perbandingan ini untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari 2 pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna. Menurut Hilbert dan Red Miles pada tahun 2000, ada 2 uji lagi. Yang pertama itu uji formatif yang memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya, dan yang kedua ada uji sumatif yang memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkannya dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Teknik ini digunakan dalam membuat pohon menu, folder, dan subfolder. Penilaian didasarkan keterkaitan antara menu dan isinya atau antara folder dan subfolder. Yang kedua, evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli IMK teknik. Teknik ini mengeksplorasi sistem, identifikasi masalah, kebergunaan, dan mengklarifikasikan setiap pelanggan atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pengujian menyiapkan 2 dokumen pengujian, yaitu A. Dokumen yang berisi ringkasan proyek, calon pengguna, dan pola yang diharapkan. B. Dokumen berisi daftar heuristik. Masalah kebergunaan yang sering timbul adalah A. Inkonsistensi judul dan label. B. Penggunaan istilah yang tidak sesuai. Dan C. Tata letak yang membingungkan. Yang ketiga, uji berbasis senario. Dalam uji kebergunaan berbasis senario, partisipan atau wakil pengguna diberikan suatu senario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji.
Partisipan melakukan tugas sesuai tabel tugas dan menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Senario meliputi fungsionalitas utama sistem dan simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Berikut hasil ringkasan materi dari saya. Terima kasih.